Ya, kembali lagi bersama saya. Seminggu setelah ngetrip ke Ponorogo dan Wonogiri untuk cobain bis-bis baru, di mana untuk keberangkatannya saya naik bis Jetbus 5 double deckernya Narendra. Lalu untuk kepulangannya saya naik Jetbus 5 double deckernya Mahardika. Saya pun kembali ngetrip lagi. Di video kali ini saya akan ke kota Solo, tapi karena saya agak bosen kalau berangkatnya dari kota Jakarta, maka saya mau coba berangkat dari sebuah daerah di ujung barat Pulau Jawa, yaitu Merak, naik bis Rosalia Indah. Yang Poris belum ya, Mas? Belum, perlu aja. Oh, aman, siap. Selamat pagi teman-teman, sekarang pukul 10.55. Aku sudah berada di halte Transjakarta Juanda Istiqlal nih. Dari sini aku bakal naik bis yang ke arah Poris dan nanti aku mau turun di Kebonjeruk teman-teman, karena aku mau nyambung naik bis ke arah Merak. Tampak di sini ada bis tingkatnya Transjakarta nih, rute BW1 History of Jakarta. Jadi kalian akan dibawa mengelilingi rute-rute yang berkaitan dengan sejarah Jakarta. Kalau nggak salah nih ke Kota Tua deh teman-teman. Dan untuk tarif bis tingkat ini gratis ya. Cuma kalian tetap perlu punya kartu pembayaran gitu untuk kalian tap. Nah, kelihatan tuh bapaknya lagi ngetap kartu teman-teman. Oke, ini setelah sudah menunggu sekitar 13 menitan nggak ada tanda-tanda bisnya datang nih teman-teman. Jadinya aku bakalan naik Grab nih kayaknya untuk ke gerbang tol Kebonjeruk. Jadi kita nunggunya di sana. Soalnya nanti kalau nunggu Transjakarta lama lagi teman-teman, kita nunggu bisnya ngetem lagi nanti Transjakarta di sini. Ini Grab saya udah datang nih. Untuk menuju ke Merak sebenarnya ada dua transportasi yang bisa digunakan, yaitu naik bis atau naik kereta. Kali ini saya memilih untuk naik bis karena saya terlambat beli tiket kereta lokal. Nanti deh saya jelasin lebih panjang lebar mengenai pilihan transportasi menuju ke Merak. Gerbang tol Kebonjeruk ini jadi semacam terminal bayangan gitu untuk bis-bis yang mengarah ke Tangerang maupun ke Merak. Kalau kalian mau ke Merak naik bis dan lokasi kalian di sekitar Jakarta Barat atau Pusat, saya sarankan ke sini aja karena semua bis yang ke arah Merak pasti akan mampir ke gerbang tol ini. Oke teman-teman, aku sudah di exit tol Kebonjeruk sekarang pukul 11:30 lewat 1 menit. Ini udah ada nih satu bis terparkir ke arah Merak. Kayaknya aku langsung naik yang tercepat aja lah, aku males nunggu-nunggu. Soalnya rata-rata armadanya sama aja sih sekitar sini. Kalau mau naik bis yang bagus-bagus tuh sebenarnya ada pilihan naik Arimbi yang lain Bandung teman-teman. Tapi saya kurang tahu dia mampir ke gerbang tol ini nggak. Oke. Maaf ya Bu ya. Oke, ini 11.32 langsung berangkat ke arah Merak nih teman-teman. Dan di sini tarifnya kalau kita naik dari Kebonjeruk turun di Merak itu 42.000 aja tarifnya. Dari Jakarta ke Merak ada dua opsi moda transportasi yang sebenarnya bisa dipilih. Yang pertama menurut saya yang paling mudah, yaitu naik bis patas, di mana untuk rute ini dikuasai oleh dua pemain utama, yaitu Prima Jasa dan Arimbi. Kedua PO ini berangkat dari berbagai titik terminal yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya, seperti Cikarang, Bekasi, Kampung Rambutan, Tanjung Priuk, Kalideres, dan lainnya. Kalau lancar, perjalanan dari Jakarta ke Merak akan memakan waktu sekitar 3 jam. Tapi tahu sendirilah, tol Jakarta Tangerang Merak tuh nggak ketebak, bisa tiba-tiba macet, apalagi kalau ada laka. Pilihan kedua adalah naik kereta. Caranya naik komuter lain dulu di Lin Tanah Abang Rangkas Bitung, lalu transit di stasiun Rangkas Bitung untuk pindah naik kereta lokal Merak. Pilihan kedua ini agak merepotkan memang kelihatannya, karena selain diharuskan transit, tiket kereta lokal Merak harus beli lewat aplikasi dulu. Biasanya harus beli paling nggak H-1 kalau mau dapat seat. Kalau hari H biasanya udah pada habis teman-teman. Untuk durasi tempuh masing-masing kereta sekitar 1 jam 45 menit. Jadi anggap saja 4 jam lah kira-kira perjalanannya. Tapi kelebihannya kita nggak akan kena macet. Selain itu tarifnya lebih murah dari naik bis. Hanya belasan ribu lah totalnya.
Untuk kemudahan menuju ke pelabuhan, baik naik bis maupun naik kereta sama-sama mudah sih. Untuk lokasi terminal bis ada di satu area dengan pelabuhan kapal eksekutif, sementara stasiun Merak ada di area pelabuhan kapal reguler. Nah, kalau kalian mau ke Serang atau Cilegon, bisa juga nih, soalnya bis ini mampir di kedua kota ini. Sementara untuk wilayah lain seperti Bitung salah satunya, bis ini hanya menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir tol aja. Sebenarnya secara aturan dilarang sih naik turun di dalam tol, tapi mungkin sudah jadi kebiasaan warga di jalur tol ini, soalnya di beberapa titik banyak warga yang nungguin di pinggir tol. Berapa aja kasih 1.000 kan nggak ada bos. Makasih ya, Pak. Makasih, Mas. Oke, teman-teman. 14.40 aku sudah di Merak nih. Tapi aku kayaknya mau makan dulu di Simpang Raya. Soalnya aku baru nyadar cuy, aku belum makan dari pagi. Sampai jam berapa ini? Sampai hampir jam 3 aku belum makan. Dan keberangkatan bisnya juga masih lama ya, masih jam setengah 6. Dari kantor Merak baru, makanya kita makan dulu di sini sambil aku kerja dikit lah. Setelah kerja sekitar 2 jam, saya bergerak menuju ke Pool Rosalia Indah Merak Baru yang berjarak sekitar 5 kilo dari Pelabuhan Merak. Tampak di samping kiri ini ada rumah makan Menanti Raya, yang parkiran belakangnya digunakan sebagai tempat parkir bis-bis akap yang keberangkatan awalnya tuh dari Merak. Jadi ada banyak bis-bis yang ganteng di belakang rumah makan yang sederhana ini, teman-teman. Kenapa? Boleh. Sini aja nih. Oke. Terima kasih, Mas. Mas, makasih ya. Ini dia Pool Rosalia Indah Merak Baru. Kenapa dinamakan Merak Baru? Karena tepat di depan terminal bis Merak ada juga sebenarnya agen Rosalia Indah Merak Lama. Kenapa saya pilihnya di sini? Karena sebagai pool pasti di sini fasilitasnya lebih lengkap. Bisa kita lihat ada toilet, lalu ada juga musola, teman-teman. Nomor lambungnya 130 132. Ini kursinya 1A Pak ya. Ini barcode buat makan ya. di Oke. Subang. Iya. Siap. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini air minumnya. Baik. Ada pembawaan elektronik semacam laptop atau apa? Ada laptop sih. Oh, ada laptop. Ya. Ntar konfirmasi ke krunya Pak ya. Oh, biar disimpan ya? dimasukin kita. Oke, boleh. Mohon ditunggu sebentar. Ntar kalau Makasih. mau berangkat kita informasi lagi. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Nah, aku tuh barusan udah check-in teman-teman dan laporan ke kantor. Dikasih tiket seperti ini dan sampulnya Rosalia Indah. Sayangnya ini sampulnya sudah balik ke yang edisi reguler, udah bukan edisi Nataru lagi. Padahal aku koleksi nih sampul-sampulnya tiket bis nih. Dan hari ini aku akan duduk di kelas first class double decker. Armada yang membawa adalah nomor 132 Armada Avanti D2 dengan sasis Scania K410 kalau nggak salah, nanti kita lihat lagi. Dan kode rutenya adalah MR1201 dari Merak sampai ke Solo, teman-teman. Ini sih tercatatnya aku turunnya di Palur kantor pusat. Aku masih belum mutusin ya, nanti bakalan turunnya di Tirtonadi apa di Palur, teman-teman. Tiketnya aku beli seharga 525.000 untuk kelas first class dari Merak sampai Solo. Aku belinya lewat aplikasinya Rosalia Indah, teman-teman. Dan aku baru tahu sekarang kalau kita beli lewat aplikasi Rosalia Indah itu kita bisa check-in mandiri, teman-teman. Dimana setelah kita check-in mandiri, kita akan mendapatkan e-boarding pass yang berfungsi sebagai tiket perjalanan kita. Udah ada nomor lambung armadanya, udah ada QR code untuk nanti kita servis makan. Jadi lebih simpel ya, kita nggak perlu lagi check-in di agen, nggak perlu check-in di kantor, kita bisa langsung naik ke armadanya, teman-teman. Nah, aku juga menemukan satu fitur yang menarik di aplikasinya Rosalia Indah, teman-teman. Jadi setelah check-in,
itu terbuka satu fitur lagi, yaitu tracking armada. Dimana tadi aku coba ngeklik tracking armada, posisi armadanya itu tertulis sudah siap di Merak Lama pukul 5 sore teman-teman. Tapi ternyata pas aku ke garasi ini, ya ternyata bisnya masih di sini teman-teman. Mungkin nanti kalau bisnya jalan ke Merak Lama terus OTW ke Merak Baru sini, baru tuh kita bisa tracking pergerakan armadanya teman-teman. Ini kita nggak perlu menunggu, nggak pasti gitu bisnya udah nyampe mana. Sayangnya bisnya itu nanti dari Merak Baru ini langsung jalan, karena tadi infonya nggak ada penumpang dari Merak Lama. Ya kapan-kapan lah kita kalau naik Rosalia Indah lagi, kita cobain fitur trackingnya teman-teman. Ini bisnya sudah mulai gerak. Kita siap-siap teman-teman. Berangkat Pak? Siap. Oh oke. Karena cuaca lagi panas, makin berjalan berangkat. Boleh. Siap. Cuaca lagi panas hari ini lah. Iya Pak, silau ya. Silakan kalau jalan langsung naik. Oke. Pak siapa ya Pak? Pak Nasikin. Pak siapa? Nasikin. Pak Nasiki, halo Pak. Jalan Merak. Salam kan halo Pak ya. Siap, sama-sama. Berarti ini nggak ada jemput di Merak Lama ya, langsung ya? Hari di kosong. Tapi Siap. tunggu jam keberangkatan saja. Oke, makasih ya Pak ya. Jadi jalan silakan. Siap. Wah, kita sudah boleh naik nih teman-teman, karena memang lagi panas banget. Tadi baru aku mau ke belakang, mau foto-foto tadi. Oh, nggak apa-apa kalau mau foto-foto. Gak apa-apa Pak Awan. Halo Mas. Timo Mas. Alhamdulillah. Siapa Mas? Joko. Pak Soko. Halo Mbak. Timo. Mbak Desi. Masuk ya Mbak ya? Oke teman-teman, nanti kita review ya teman-teman armadanya. Tapi sekarang aku mau taruh tas aja sih, sama mau foto-foto dulu. Nah hari ini aku duduknya di satuan nih teman-teman, berarti di sebelah kiri. Ini dia. Ini dia armada yang akan membawa saya hari ini, bis Rosalia Indah dengan nomor lambung 132. Nah, kalau di Rosalia Indah, bis dengan kode 1 di depan itu artinya double decker. Umur bus ini juga masih terhitung muda, kalau nggak salah rilisnya di akhir tahun 2023 deh. Untuk spesifikasinya menggunakan bodi Tentrem Avante D2 dengan sasis Scania K410CB. Infonya unit ini merupakan unit rollingan, jadi bukan unit yang paten mengisi di satu trayek. Karena itu nggak ada stiker trayek di kaca depan seperti umumnya armada Rosalia Indah. Nah ini dia teman-teman kapasitas dari bagasi untuk armada double decker. Jadi memang terbatas ya, untuk penumpang sebanyak ini duduk di 2 dek itu hanya segini aja teman-teman. Makanya kalau kalian naik double decker itu harap memperhatikan barang bawaan kalian, jangan terlalu besar dan jangan terlalu banyak. Takutnya nanti kalian akan kena charge tambahan teman-teman. Tadi waktu aku check in mandiri pun itu ada pemberitahuan mengenai bagasi double decker, keterbatasannya teman-teman. Tuh Pak. Halo. Pak, oh Pak Basuki. Oke. Halo Pak. Timo Pak. Oh ini Kids Panda ya. Kids Panda. Oh tadi Kids Panda. Tapi tak ganti. Jadi apa tuh namanya? Enangga. Oh nama sendiri. Hah? Nama sendiri. Nama apa ya? Ngasal namanya. Oh nggak salah nama. Ini apa ini? Telolet gitu. Telolet. Kan juga apa ya? Kayak gak boleh apa ya? Kayak gak boleh beli ya. Nah. Makanya saya beli aja kayak gitu. Oh kreatif. Sekarang pukul 17.26 nih, kayaknya udah siap diberangkatkan nih. Berangkat Mbak? Oke. Siap. Kita masuk dulu teman-teman. Dadah. Siap. Nah dari sini yang berangkat bener-bener baru aku aja nih, sama ada Pak Basuki di belakang tuh lagi istirahat tuh. Jadi penumpang pertama nih teman-teman naik dari Merak. Dan seperti khasnya Avante D2 teman-teman, di atasnya langit-langitnya ini pakai lampu yang wih cakep banget ini, ceiling lightnya. Di setnya warna putih di sini. Kalau nggak salah di beberapa armada bis ini setnya warnanya warm white ya. Aku nggak tahu ini memang bisa disetting atau request dari PO nih, warna putih sama warna warm white. Di sini totalnya ada 32 seat Executive Plus teman-teman. Seperti ciri khasnya bis Rosalia Indah Executive Plus, dia pakai legrest terpisah seperti ini, model ottoman atau model kursi. Dan legrest model seperti ini tuh kalau aku nggak salah ya teman-teman, itu pionirnya adalah Rosalia Indah teman-teman. Ini kursinya pakai kursi dari rimba kencana. Seperti biasa aku suka banget kursi rimba kencana karena ini nih, modelnya itu di bagian pantatnya itu dia agak turun, jadi zero gravity gitu teman-teman.
di bagian pahanya agak naik. Nah, untuk di seatnya sendiri sini ada tuas untuk merebahkan sandarannya, dan kalau kita tarik ini sandarannya rebahnya enak banget teman-teman. Menurutku pas sih, nggak terlalu rebah tapi nggak tegak gitu, jadi enak banget. Ini nggak bisa dibuka ya, karena ini seat eksekutif. Biasanya memang seat eksekutif nggak bisa dibuka nih. Cuma kemarin aja tuh di bis Narendra yang kita coba itu dia bisa dibuka karena ada fasilitas AVOD-nya atau TV layar entertainment ya teman-teman. Leg restnya ini 3-in-1 ya teman-teman. Ini bisa dibuka untuk jadi tempat sepatu sandal. Lalu tersedia footrest seperti ini. Jadi kalau kita capek selonjoran, kita bisa mengistirahatkan kaki kita di sini. Dan ya seperti biasa, kalau kita mau selonjoran, kita bisa naruh kaki kita di sini teman-teman. Kayaknya ini bisa ditarik deh. Oh enggak, ini leg restnya nggak bisa ditarik ke belakang nih. Jadi fix nih di sini. Untuk tinggiku yang 168 ini, sisa ruang kakinya masih luas banget teman-teman, masih luas tuh. Bahkan di sini kita bisa naruh tas kita juga nih. Jadi enak ya, ini ruangannya cukup luas nih di bis ini. Lalu di depan kita ini ada bottle holder. Ini nggak bisa buat cup ya, soalnya kalau kita cup kopi atau cup minuman itu bisa tumpah, hati-hati. Terus di sini ada pegangan, yang mana di sini ada centelan nih. Kita bisa centelin plastik atau centelin tas kita di sini. Nah, buat penumpang yang duduk di window itu ada port USB charging di depan. Buat penumpang yang duduk di L di posisi gang itu port charging USB-nya ada di sini. Nah, di balik armrest seperti biasa. Untuk lover AC-nya seperti ini teman-teman. Lover AC Avante bulat-bulat ada 4 gini. Yang 2 ini lampu baca, yang 2 ini lover AC. Mana kita bisa mengarahkan arah anginnya dan kita bisa nutup kalau kita kedinginan. Ini tombol untuk menyalakan lampu baca, tapi ini kayaknya masih belum dinyalain ya dari kontrol panel yang ada di kabin kru. Sekarang kita coba untuk duduk yang di paling depan. Nah, ini view-nya los banget teman-teman karena nggak ada stiker-stiker, nggak ada aksesoris, enak banget. Di sini ada AVOD, tapi AVOD-nya juga ditempatkan di bagian atas nih. Jadi ini nggak mengganggu pemandangan ke arah depan. Ini enak banget nih. Terus ini ada kaca film, tapi ini kaca filmnya juga nggak terlalu tebal. Jadi malam pun kayaknya masih terang nih teman-teman. Untuk legroomnya tentu aja ini luas seperti ini. Nah, minusnya di sini untuk penumpang yang duduk di window nih. Seperti biasa saya penumpang di window itu nggak dapat port charging USB karena di depannya nggak ada bangku dan di atas nggak ada lover AC teman-teman. Nggak mau kalau ngecas ya ngandelin yang ada di sini nih, yang ada di AVOD. Cuman ya minusnya biasanya ini lebih lemot nih ngecas lewat sini. Untuk penumpang yang duduk di gang masih dapat di sini di balik armrest. Buat penumpang eksekutif masih dapat fasilitas bantal ya teman-teman, tapi sepertinya nggak dapat fasilitas selimut nih karena aku cari di setiap bangku nggak ada selimutnya. Nah, ini untuk AVOD-nya aku coba nyalain nggak bisa nih. Jadi ini mati ya teman-teman. Dan AVOD ini hanya ada di penumpang paling depan aja. Di belakang-belakang nggak ada teman-teman. By the way, ini di sini ruang kompartemen bagasi atasnya ini luas banget teman-teman. Kayaknya kalau masukin tasku yang biasa gendut-gendut itu masuk nih. Karena di sini nggak ada pintu dan ini tingginya lumayan nih. Terus baru ingat di sini juga kalau di Avante D2 pintu daruratnya itu kayak gini nih, kayak sunroof teman-teman. Jadi modelannya itu kaca ke arah luar terus dikasih stiker bintik-bintik gini. Cakep ya, salfok dikit. Nah, untuk kompartemen bagasi yang paling depan ini modelannya tutupan kayak gini nih. Tadinya ini aku kira kari, biasa kan kari ada di bagasi paling depan ya, tapi kayaknya kalau bis double decker kotak karinya tuh bukan di sini teman-teman, tapi di bawah di kabin kru. Nantilah kita lihat sekalian kita titip barang-barang kita ya, kameraku sih utamanya. Kira-kira seperti itu untuk kelas eksekutif di bus ini teman-teman. Harga tiketnya dari Merak ke Solo Rp295.000. Menurut saya dengan harga segitu oke banget dan nggak kalah nyaman kok dibanding di super top maupun di kelas sleeper atau first class. Sekarang kita lanjut review kelas-kelas yang ada di dek bawah. Di bawah ini ada kelas super top teman-teman. Super top kalau di Rosella India itu modelannya gini, kursi 21, dapat armrest, dapat cup holder di bagian armrestnya. Terus kita juga dapat audio video on demand atau layar TV entertainment. Untuk leg restnya masih sama ya, ini modelannya single leg rest 3-in-1 juga. Jadi ini bisa untuk naruh sepatu sandal, terus bisa jadi footrest, dan kalau ditutup ini bisa jadi leg rest. Kita coba ya untuk ruang kakinya nih teman-teman. Ruang kakinya segini, masih lebih luas yang di atas malah ruang kakinya. Tinggiku 168, agak mentok dikit nih ke depan, tapi overall masih luas sih teman-teman, masih oke.
Untuk kelas super top ini harga tiketnya 400.000. Perbedaannya dibanding eksekutif gak cuma di konfigurasi kursi aja, tapi juga di layanannya, dimana untuk super top ini servis makannya di ruang makan khusus premium dan pilih menu makanan, bukan prasmanan. Nah ini sekarang pukul 17.44, kita sudah tiba di Terminal Cilegon. Mau berapa mas? Oh silakan, maaf ya. Ada penumpangnya teman-teman. Sekalian aja kita pindah ke bangkuku ya. Oke, ini kabinku teman-teman, kelas first class double decker. Jadi di sini kita mendapatkan bantal dan juga mendapatkan guling. Lalu ini seat yang digunakan buatan rimba kencana. Terlihat dari ciri khasnya yaitu armrest kayak begini, dan armrest yang satu lagi modelannya seperti ini nih. Lalu untuk perbahannya ini cukup rebah teman-teman, masih ada space di belakang sana. Ini sebenarnya kalau dibikin lebih rebah lagi bahkan sampai 180 derajat aja masih bisa nih. Lalu di bagian sini ada lover AC. Untuk lover AC nya masih sama seperti yang di atas ya modelannya. Jadi 4 bulat gini yang 2 lampu baca. Terus ada 2 lover AC yang bisa diarahkan arah angin dan juga bisa ditutup mati nih anginnya. Nah untuk pengecasan gadget kalian bisa ngecasnya di sini teman-teman. Port USB-nya ada satu di sini, lalu di sini juga terdapat cup holder. Nah, di sini miss satu nih teman-teman, ada tombol yang kalau kita tekan ini menyalakan lampu di bagian atas nih. Untuk fitur perbannya di sini sudah elektrik, kita bisa naikin bangkunya ke posisi yang paling tegak seperti ini, dan juga bisa kita turunkan ke posisi yang paling rebah. Nah untuk mekanisme elektriknya lumayan cepat ya teman-teman, nggak perlu nunggu lama nih. Oh ini saja, kalau direbahin ini lebih rebah lagi dari posisi yang tadi aku shoot teman-teman. Jadi ini posisinya sudah hampir 180 derajat ya, ini mantep banget nih, kalau tidur pasti nyaman banget. Terus di sebelah sini diberikan juga fasilitas sabuk pengaman teman-teman, seat belt. Jadi untuk mengamankan kalian supaya kalau ada kenapa-napa kalian nggak terlempar dan tetap terikat di kursi kalian. Nah untuk kelas first class ini juga mendapatkan fasilitas layar TV entertainment teman-teman. Tapi ini ku coba nyalain gak bisa nyala juga, jadi ya sudahlah. Nah yang gue suka di kabin sleepernya Avanti D2 ini teman-teman, itu ruang kepalanya. Ini posisiku udah paling tegak, ini nggak mentok sama sekali ke bagian atas. Mungkin salah satunya karena ini nih, pengaturan lover AC-nya kalau di sini dibikin miring seperti ini teman-teman. Setahu untuk sleeper-sleepernya karoseri Laksana itu juga modelannya kayak gini sih. Yang SR3 maupun SR2 itu dibikin miring seperti ini. Jadi ruang kepalanya penumpang itu nggak kemakan gitu teman-teman. Nah untuk privasi di sini disediakan gorden. Nah kalau sudah kita tutup, ini sudah privasi kabin ini total buat kita teman-teman. Jadi nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngeliatin kita dari luar. Di sini kalau kita mau tutup pun bisa karena juga ada fasilitas gordennya. Nah ini kebetulan kita sudah bisa nih teman-teman pakai fitur cek posisi armada nih. Dan kalau kita lihat ini posisi armada kita di sini di petanya itu di gerbang tol Cilegon ya. Mungkin ada delay sedikit ya karena ini kita sekarang sebenarnya sudah di jalan tol nih teman-teman. Mungkin ada delay beberapa menit. Seenggaknya menurutku ini sudah bagus banget karena penumpang tuh jadi jadi punya bayangan gitu loh. Armadanya udah di mana, kena macet apa enggak, on time apa enggak, nyampenya menyebut mereka gitu. Jadi ini menurutku kucop banget sih buat Rosalia Indah yang bisa menghadirkan fitur ini. Nah ini barusan posisinya berubah nih teman-teman, pindah ke mana nih. Nah ini udah di jalan tol nih, tapi ya sama nih kayaknya sih agak ke delay ya posisinya. Ya ini sekarang pukul 6.15, kita sudah di Terminal Pakupatan. Bagus ya, ini terminalnya baru renovasi nih kayaknya teman-teman. Nah ini kita langsung berangkat teman-teman dari Terminal Pakupatan Serang. Jadi enak nih, nggak ngetem lama-lama. Bis nyampe, penumpang masuk, langsung kita jalan teman-teman, bener-bener on time. Ini sekalian dari Arimbi, cakep banget ya. Kayak kombinasinya tuh warna kuning sama merah gitu, cakep banget. Dan belakangnya hitam. Waduh.
Seperti biasa untuk Rosalinda itu nggak memberikan snack ya. Kita hanya dapat ini aja nih, satu botol air mineral ukuran 600 ml teman-teman. Biasanya Rosalinda tuh snacknya di rumah makan, jadi ngeres kedua. Misalkan kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, itu ngeresnya di Palur dan kita dapat snacknya tuh di sana. Masalahnya hari ini aku tuh jalannya ke Palur teman-teman. Jadinya nggak tahu nih kalau yang dari Merak ke Palur gini kita dapat snacknya kayak gimana ya. Nanti kita lihat, apa jangan kita malah nggak dapat snack. Nah teman-teman, di bis Rosalinda itu sekarang ada suatu fasilitas yang namanya KARI atau kotak aman Rosalinda. Basically ini tuh sebuah safe box atau sebuah kotak dengan kunci ya. Jadi kalian bisa menitipkan barang berharga kalian seperti elektronik atau apapun itu di kotak itu teman-teman, untuk disimpan sama krunya. Nah tadi waktu aku check in di agen di kantor, itu aku ditanyain bawa barang berharga apa enggak, bawa elektronik atau enggak, dan setelah aku jawab aku bawa, langsung sama pihak staf di kantornya itu disarankan untuk berkoordinasi sama pramugari untuk menitipkan barangnya ke KARI. Jadi ini udah bagus banget nih, sekarang sudah ada pemberitahuan kepada penumpang, jadi penumpang tuh aware gitu loh, ada fasilitas yang namanya KARI. Nah kemarin waktu di Wonosobo Jakarta aku kan nggak bisa nitipin karena aku nggak bawa barang berharga ya. Kali ini aku sengaja aku bawa 2 kamera. Nah aku mau coba nitipin 1 kameraku ke kotak KARI ini teman-teman. Kita lihat cara kerjanya seperti apa. Nah, mari kita titipin kameraku ke kotak KARI yang ada di sana, teman-teman, supaya aman. Jadi nanti kita keluar-keluar buat servis makan segala macam, tas ini bisa ditinggal di dalam bisnya. Iya, Pak. Maaf. Iya, ini isinya apa? Kamera. Sebentar ya, boleh saya cek? Siap. Yang ini kosong nggak, Mbak? Bentar. Iya, kosong. Oh, kosong. Ini kameranya di sini nih. Sebelah sini. Nah, yang itu, Iya. betul. Pak, mohon maaf, bisa Ya. pinjam tiketnya sebentar? Boleh. Ini, Mbak. Nah, Atas nama Timotius ya. Ya. Turunnya di Palur. Nanti Palurnya turun di mana? nah kalau nggak Palur, Tirtonadi, aku masih bingung sih. Oh iya. Masukinnya Tirtonadi dulu aja ya. Oh iya. Tapi kalau mau pindah ini jangan dikonfirmasi aja ya, Pak. Boleh, siap. Gak ada biaya tuh itu Mbak ya, KARI ya. Ya, layanan KARI ini bisa dibilang salah satu jawaban dari manajemen PO Rosalinda atas maraknya pencurian yang terjadi di dalam kabin bis. Nah, selain layanan KARI ini, untuk meningkatkan keamanan juga di bis ini sudah dilengkapi dengan CCTV di beberapa titik nih, termasuk yang ada di depan kabin saya, di dekat pintu masuk, dan juga ada di dek atas. Oh, yang ini ya? Iya. Kalau di double decker ya. Nah ini nih teman-teman, kalau di bis double decker kotak KARI-nya tuh ada di kabin kru yang berbentuk kotak hitam gede nih. Jadi kapasitasnya juga lumayan besar teman-teman. Laptop bisa 4 atau 5 mungkin ya. Kalau di bis non double decker biasanya KARI-nya tuh ada di bagasi kompartemen atas paling depan. Oke teman-teman, ini sekarang bis lagi exit di Cikande karena mau ngambil penumpang di agen Cikande. Nah tadi tuh aku sempat mau ke toilet, pengen buang air, tapi ternyata ada kerusakan di pintunya, jadi nggak bisa dibuka, kayak nyangkut gitu teman-teman. Dan infonya nanti waktu mampir di Pulci Bitung akan dilakukan perbaikan. Nah, ini kita udah nyampe nih di agen Cikande. Iya Pak. Pak, mohon maaf mengganggu. Silakan pilih menu saya. Pilih menu ya? Silakan dulu ya. Ini nanti Jakartanya masuk mana aja Mbak? Nggak masuk ya? Servis makannya nanti di Subang. Oh nggak, maksudnya nggak mampir di Jakarta ini ya? Habis ini Bitung nanti langsung lap Subang. Oh langsung Subang. Iya. Pilihannya yang sebelah sini ya, Pak. Oh yang kanan, Iya. oh yang kiri Sini. super top. Ini yang kanan aku ya. Mau chicken stick aja deh. Chicken stick. Ya. Minumnya apa, Pak? Minumnya teh hangat aja. Pilihan apa? Tapi. Pilihannya ini yang di bawahnya ini ya. Oh oke. Iya. Teh hangat aja. Ini kalau yang Palur gini nggak ada snack berarti ya? Nggak ada. Oke. Teh hangat manis. Teh hangat tawar aja Mbak. Tawar. Ya. Paknya tadi udah dapat minum dari agen Merak apa belum ya? Udah satu Oh, botol. sudah. Ya. Oke, makasih. Terima ya. kasih Mbak. Oke. Tak Makasih kira ya. nggak dapat selimut. Makasih ya. Belum tak bagi, Mas.
Oh, kalau eksekutif dapat Mbak? Enggak ya? Sudah, ya. Oh, dapat juga. Oke, siap. Oke teman-teman, pukul 19.35 kita sudah di Pul Cibitung. Ini rame banget ternyata yang naik dari sini. Nah aku tuh tadi sebenarnya kepikiran mau beli snack dulu karena lumayan lapar ya. Di depan sana di gerbang masuknya tuh ada semacam Rosin Mart gitu, cuman nggak tahu ini sempat apa enggak ya. Infonya sih mau perbaikan pintu dulu ya tadi ya, pintunya kan nggak bisa dibuka, pintu toilet. Cuma kalau aku males ke depan sana ngambil uang. Aku beli snack bentar ya. Mau benerin pintu dulu kan. Oke, akhirnya aku tadi ngambil dompet teman-teman karena aduh lapar. Baru makan sekali ya hari ini. Jadi kayaknya butuh deh beli snack. Oke, kita lihat di sini apa aja. Sekalian apa ya? Beli buat kru juga lah. Nah, di sini lumayan lengkap nih teman-teman. Aku kayaknya beli pop mie deh buat ganjel perut, soalnya perjalanan ke Restorasin Subang itu masih lumayan lama ya. Mungkin dari sini sekitar 2,5 jam lah, atau bisa 3 jam malah. Kenapa Bu? Iya, satu aja Bu. Bisa 3 jam malah ya. Ini kita masih di Bitung loh, 7:30-an. Nah ini kayaknya tinggal armada kita aja yang belum berangkat teman-teman. Jam akhir nih. Soalnya ini udah sepi, penumpang-penumpang udah nggak ada. Bis-bis yang terparkir juga nggak ada, udah tinggal bis kita aja. Ada anjingnya ternyata di sini. Halo. Ada 2 teman-teman. Nah ini perbaikan pintu Darurat aja. darurat ya. Soalnya ininya apa? Rumahnya itu ya. Iya. Iya. Betul kan. Putus di dalam. Takutnya kalau buka-buka. Oke, mantap. Sebentar aja. Mantap Mas. Oke teman-teman, sekarang pukul 19.49 kita berangkat nih dari Pul Rosalenda di Bitung. Ini Bitung ya teman-teman, di Tangerang. Kalau Cibitung itu di Bekasi. Jadi jangan sampai salah nih. Misal kalian pesen tiket, taunya masukinnya Bitung, padahal kalian harusnya di Cibitung. Karena tidak ada ampiran di Jakarta, maka bis masuk ke ruas tol Jor 2. Ruas tol yang baru aja benar-benar tersambung 100% di pertengahan tahun 2024 kemarin. Enaknya lewat tol ini tuh karena tarifnya lumayan mahal, jadinya nggak banyak yang lewat sini. Ruas tolnya cukup sepi, nggak seperti ruas tol dalam kota atau ruas tol Jor 1. By the way, Jor 1 itu ruas tol yang itu tuh, yang melewati Lebak Bulus, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, dan Jati Asih. Sedangkan untuk Jor 2 ini, dia melewati Serpong, Depok, Cibubur, dan terakhir tersambungnya di Cibitung. Ruas tol Jor 2 ini secara utuh itu menyambungkan antara Bandara Soekarno-Hatta dengan Terminal Tanjung Priuk. Jadi kayak mengelilingi Jakarta gitu teman-teman. Wah ini baru hujan nih di Subang kayaknya, soalnya jalanannya basah teman-teman. Tapi dari tadi sih kita nggak merasakan hujan ya, lihat aja nih kacanya masih kering. Tadi dari
Kunciran Alam Sutra sampai di sini teman-teman aku tidur pules lumayan karena lumayan capek ya. Di kabin ini tadi aku merasakan satu minus teman-teman, lampu ambience-nya itu nggak dimatiin total, jadi lampu yang di sini itu masih nyala. Dan aku akalin dengan cara gini nih, aku tutupin pakai gorden teman-teman. Ya lumayan lah, cukup membantu. Sedangkan ambience yang di sini ini kayaknya lagi mati. Makanya aku pindah dari seatku yang di nomor 1A ke 1B ini karena lampu ambience-nya lagi mati teman-teman. Nanti malam dari Restorasi Subang ini sampai ke Solo, kalau misalkan lampu ambience-nya nggak dimatiin, mungkin aku mau request sih ke krunya untuk dimatiin aja. Soalnya pas tadi aku ke eksekutif di deck 2 itu mati total, enak banget tuh, gelap teman-teman. Nah ini kita sudah nyampe di Restorasi Subang. Nah di sini tuh enaknya ini teman-teman, buat keluar atau buat jalan itu ya kita masih nunduk sih, cuma nunduknya nggak parah-parah banget, masih enak lah. Oke. Ya mbak, jangan lupa teman-teman turun kita bawa tiket buat klaim servis makannya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:04 menit. Ternyata lebih cepat dari perkiraan ya. Tadi kan kita dari Pulbitung sekitar setengah 8-an ya. Kukira 3 jam kita kesini. Ternyata nggak nyampe teman-teman. Sekitar 2,5 jam aja nih. Nah untuk kelas first class itu mendapatkan ruangan sendiri untuk servis makan teman-teman. Biasanya di sebelah kiri nih ruangannya. Nah ini dia, khusus first class dan super top. Let's go. Nah terakhir kali saya naik super top atau first class tuh sekitar 2,5 tahunan yang lalu teman-teman. Dan seingat saya super top tuh jatahnya dulu prasmanan. Berarti ini sekarang ada peningkatan ya. Dan di dalam sini ruangan untuk first class dan super top itu tetap dipisah teman-teman. Oke, makasih ya mas ya. Siap. Makasih ya mas ya. Nah itu dia teman-teman, tiket kita baru di scan dan nanti makanannya bakal disiapin. Meja penumpang first class double decker. Terakhir kali aku naik first class yang 2,5 tahun lalu belum ada nih kayak gini-gini. Dan makannya masih di sebelah sana ya, kayaknya dicampur deh, nggak disekatin gini. Sekarang dipisah antara yang super top sama yang first class nih. Dan ini mewah banget tuh, alat makannya dibungkus sama kain kayak gini. Terus ini ada kain gini juga di gelasnya. Beda banget ini feelnya. Oke. Yuk, siap, makasih mas. Nah, permulaan kita dapat semangka, dapat teh hangat. Teh hangatnya ini yang tadi aku request teman-teman di atas bis. Sama ini dapat air minum juga. Oke. Siap, makasih mas ya. Nah ini dia teman-teman, makanan yang aku pesen hari ini yaitu chicken stick. Waduh enak banget ya. Chickennya kita dapat 2, terus di sini ada sayurannya teman-teman. Dan ini masih panas sih karena pakai hot plate. Wih, sedap. Untuk penilaian servis makan kali ini, makanannya enak. Ayamnya tuh yang ayam digoreng tepung gitu teman-teman, fillet. Cuma untuk sosnya aja sih rasanya kemanisan buat saya. Highlightnya tuh di pelayanan nih loh, kayak dispesialkan sekali gitu kita sebagai penumpang. Oke teman-teman, aku baru aja servis makan dan aku sudah ke toilet. Kritikku dari dulu masih sama buat Restorasi ya, dimana mereka tuh menerapkan tarif 2.000 buat toilet. Padahal restorannya ini udah restoran milik Rosalenda sendiri gitu loh. Bukan aku pelit sebenarnya ngasih 2.000, tapi kita kan udah beli tiket mahal-mahal ya. Apalagi kalau kalian naiknya di first class double decker, tiketnya mahal banget tuh. Masa 2.000 aja kita masih di charge untuk toilet. Tapi untungnya dengan tarif 2.000 itu ya aku lihat kebersihan toiletnya sangat terjaga. Karena di beberapa rest area atau rumah makan, walaupun kita sudah bayar 2.000, toiletnya tetap aja kurang dijaga kebersihannya teman-teman. Tapi kalau di sini itu selalu bersih sih pengalamanku. Nah di sini ada armada eksekutif plus yang ke Blitar nih teman-teman. Yang ini aku nggak tahu kemana. Yang di sana itu JP3 yang ke Malang. Ini tronton sih, tapi kayaknya pakai unit bantuan nih. Rutenya nggak tahu kemana. Sedangkan di sebelah sini ini ada Ponorogo yang pakai unit SR3.
Sejauh ini bisnya cukup nyaman teman-teman, tidurku pun tadi nyenyak. Tapi kalau untuk Rosalia Indah itu minusnya dari dulu bisa aku bilang itu nggak ada dispenser di dalamnya. Jadi ya kita kalau kehabisan air ya udah teman-teman mesti tahan-tahan sampai tujuan. Mungkin kedepannya bisa ya ditambah fasilitas dispenser aja, nggak perlu sampai minibar. Dispenser aja kayaknya udah cukup lah buat penumpang bisa refill air minumnya gitu. Nah ini aku mau beli air minum dulu buat tambahan nanti di perjalanan. Takutnya kehabisan nanti jadi haus teman-teman. Oh ya, selain Rosalia Indah di Restorasin Subang ini kalau nggak salah ada 2 PO lain yang servis makan teman-teman, yaitu KYM Trans dan juga Juragan 99. Ada PO lain lagi nggak ya? Aku cuma taunya itu aja sih. Udah siap diberangkatkan lagi teman-teman. Sekarang pukul berapa ini? 22.45, 11 kurang 15. Kayaknya kita bakalan nyampe di Solo pagi nih. Nah ini teman-teman untuk fasilitas toiletnya. Jadi untuk sementara diganjel kayak gini ya, karena tadi ada kerusakan di bagian kuncinya. Kita lihat bagian dalam seperti ini. Dan seperti biasa ya, untuk toilet bis nggak boleh digunakan saat bis sedang berhenti dan nggak boleh untuk buang air besar teman-teman. Pukul 10:53 bis akhirnya diberangkatkan dari Restorasin di Subang. Nah ini baru enak banget nih, udah masuk ke mode tidur. Lampu-lampu sudah dimatikan semua. Di Restorasin Subang ini juga ada fasilitas musola nih teman-teman di sebelah sini. Aduh, kaget tiba-tiba nyala lagi lampunya yang biasa. Nah ini baru mantap. By the way, ini ada satu fasilitas yang belum ku review ya. Jadi di sini kalau kita buka teman-teman ada meja lipat. Nah, yang bisa kita gunakan untuk makan maupun untuk kerja. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini pukul berapa ya? 2.07 teman-teman. Kita lagi bantu armada yang trouble nih. Ini sekitaran mana ya? Kilometer berapa nih? Setelah jembatan Kalikuto pokoknya. Jadi ini beberapa penumpang yang kayaknya mungkin yang rutenya ke Solo juga diangkut di armada kita nih teman-teman. Oh ini kita ternyata di kilometer 397 teman-teman. Dan sekarang bis jalan lagi nih. Pukul 2:14 sekarang. Pukul 3.33 teman-teman. Sekarang lagi terminal Tingkir, nurunin penumpang. Aku mau numpang ke toilet sebentar. Ini dingin banget nih Salatiga nih. Apa karena hujan ya? Habis hujan. Nah ini baru masuk juga nih Sinar Jaya 49DD. Rute mana teman-teman 49DD? Balik ke bis, kita segera berangkat lagi. Let's go. Oke. Pukul 4.37 teman-teman, kita kira tiba di Terminal Tirtonadi. Ini Berembun, bentar. Nah, saking dinginnya teman-teman, AC-nya sampai berembun kameraku. Ini aku lagi mau ngambil kameraku nih yang disimpan di Kota Karin.
Makasih ya Pak ya. Saya aku mau nunggu ngambil ini. Ngambil kameraku di sana. Heeh. Ini berarti balik Merak lagi besok nanti jam berapa? Sore jam 5 dari Palu. 5 sore dari Palu. Ini Mbak. Oh iya, iya. Bentar ya. Siap. Beneran sih. Pak, Oke, aman. aman ya? Makasih ya Mbak. Oke, gak ada bagasi? Nggak ada, aman. Ini Pak. Oke teman-teman, kita sudah ada di sini. Enaknya istirahat di sebelah mana ya? Aku mau nyari tempat ngaso yang enak nih. Kayaknya di bangku-bangku sana enak tuh teman-teman. Atau di sini di Grab juga enak sih, cuma nggak bisa tiduran tuh. Oke teman-teman, aku sudah di Terminal Tirtonadi. Ini aku di bangunan antara bangunan barat sama timur. Di mana nih? Lobi utamanya ya. Dan di sini kayaknya aku mau istirahat sekitar 1-2 jam dulu untuk nunggu temanku. Sebenarnya aku udah janjian sama temanku, cuman karena ini nyampainya subuh banget, kayaknya dia belum bangun dan aku juga gak enak bangunin. Jadi udahlah, kita istirahat aja dulu di sini teman-teman. Nanti malam aku akan langsung balik ke Jakarta naik TVD yang first class. Keberangkatannya nanti jam 7 malam dari Yogyakarta. Untuk penilaian tripku kali ini bisa nyaman banget. Kalau naik first class double deckernya Rosalinda sih nggak perlu ditanyain sih kenyamanannya kayak gimana. Highlightnya ada di kursinya, bisa direbahin hampir 180 derajat. Jadi kalau buat tidur enak banget teman-teman. Minusnya untuk harga tiket 525 itu nggak dapat snack teman-teman, kita cuma dapat air mineral aja. Untuk pelayanan krunya ramah-ramah semua teman-teman, dari Pak Joko, Pak Basuki malah sempat nawarin aku obat pas tahu aku nggak enak badan di kilometer 397 pas tadi kita berhenti. Lalu Mbak Desi juga ramah-ramah semua dan pelayanannya maksimal sih. Jadi kalau Rosalinda sih nggak usah diraguin. Jadi sekian dulu tripku kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya waktu kita naik TVD.